Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Dona, NIM 17020210006, Prodi Sistem Informasi semester 6. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Game Programming, yaitu materi tentang perulangan, percabangan, dan function. Di sini saya akan mengambil materi tentang function, serta menjelaskan 4 contoh program menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Fungsi ini memang wajib ada di setiap program C++ karena fungsi inilah yang akan dieksekusi pertama kali saat program berjalan. Kalau kita menumpuk semua kode program di dalam fungsi main, maka program akan menjadi sulit terbaca. Karena itu, kita perlu membuat fungsi tersendiri agar program tidak berantakan. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video tutorial berikut ini. Oke, sekarang mari kita coba membuat fungsi pada program C++, yaitu langkah awalnya kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Dan di sini kita pilih File, New, Project. Karena kita akan membuat project baru, maka kita pilih Windows Application, lalu klik OK, dan kita simpan dengan nama ujian Silvi. Maka kita save. Dan akan keluar seperti ini. Kita delete saja menggunakan Ctrl A, delete. Kemudian kita isi dengan kode code string using std, jangan lupa titik koma. Maka kita akan membuat fungsi keluaran hello selamat datang. Kita membuat fungsi say hello. Void-nya yaitu say hello. Masukkan code-nya. Hello, selamat datang. Titik koma. Dan enter mainnya. Memanggil fungsi
say hello. Say hello. Dan return titik koma. Setelah kita masukkan kodenya, selanjutnya kita compile agar kita dapat mengetahui apakah kode yang kita masukkan ini ada yang error atau tidak. Kita simpan lagi dengan nama ujian Silvi. Save. Di kolom di bawah ini kita akan dapat melihat apakah kode yang kita masukkan tadi ada error atau tidaknya. Baik, kode yang telah kita masukkan tidak ada yang error. Selanjutnya kita akan menampilkan dengan cara di run. Maka sudah terlihat hasilnya seperti ini, yaitu hello selamat datang. Fungsi say hello dapat kita panggil berulang kali pada fungsi main, yaitu cukup dengan menambahkan di bagian memanggil fungsi say hello, yaitu kita copy paste aja. Seperti ini. Maka kita compile lagi. Tidak ada yang error. Maka untuk melihat hasilnya kita akan run lagi. Maka terlihat di sini. Seperti ini hasilnya. Jadi, cukup buat fungsi satu kali, kita bisa panggil berkali-kali. Hanya itu penjelasan function dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, setelah kita membuat fungsi menggunakan bahasa pemrograman C++, sekarang kita akan membuat fungsi menggunakan bahasa pemrograman Java NetBeans. Oke, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Kita tunggu dulu. Seperti ini. Kita pilih file. New. Project. Di sini kita pilih Java. Projectnya Java aplikasi. Lalu klik next. Di sini kita akan simpan dengan UTS fungsi Silvindona. Kita finishkan. Maka keluar seperti ini.
sebelum kita memasukkan kodenya, ini kita hapus dulu. Ini. Lalu ini juga kita hapus. Langsung saja kita masukkan kodenya. Ini merupakan kode atau sintak untuk menentukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka kita akan mengeluarkan hasilnya dengan kita run project ini. Kita tunggu. Nah, outputnya atau hasil dari run-nya sudah berhasil, tidak ada yang error sama sekali. Maka function yang kita buat pada bahasa pemrograman Java NetBeans ini berhasil. Oke, setelah kita membuat function di bahasa pemrograman C++ dan Java NetBeans, selanjutnya kita akan membuat function di bahasa pemrograman JavaScript menggunakan aplikasi Notepad. Mari langsung saja kita buka aplikasi Notepad-nya. Ini. Dan langsung saja kita masukkan kode atau sintaknya. Yaitu kita mengambil sintak function menampilkan nama, yang kita kasih tampilkan nama. Selanjutnya kita simpan sintak ini. Karena output dari sintak ini menggunakan HTML, maka kita save sintak yang telah kita buat ini menggunakan indeks HTML. Itu kita kasih nama ujian Silvidona.html. Sekarang pastikan file HTML dan JavaScript disimpan. Dan selanjutnya kita akan memuat atau membuka indeks HTML-nya. Pada browser. Kita buka. Maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Karena kita tadi membuat function dengan nama tampilkan nama yang berisi perintah script UTS Silvidona. Jadi saat function tampilkan nama dipanggil, hasilnya adalah UTS Silvidona. Hanya ini function pada bahasa pemrograman JavaScript menggunakan aplikasi Notepad. Sekian dan terima kasih. Oke, setelah kita membuat fungsi di bahasa pemrograman C++, Java NetBeans, JavaScript, selanjutnya kita akan membuat fungsi di bahasa pemrograman Turbo Pascal. Fungsi pada bahasa pemrograman Turbo Pascal memuat suatu program untuk mengerjakan satu tugas dan hasilnya biasanya hanya satu. Fungsi juga menerima parameter-parameter seperti prosedur, yaitu parameter nilai dan variabel.
Nah, di sini kita akan membuat fungsi untuk menentukan luas sebuah persegi panjang. Mari kita buka aplikasi Turbo Pascal-nya terlebih dahulu. Baiklah, ini tampilan dari aplikasi Turbo Pascal. Sekarang mari kita masukkan sintak atau kode ya dengan cara diketik. Itu program fungsi titik koma khusus CRT titik koma function luas A, B titik 2 integer tutup kurung titik 2 lagi integer titik koma lalu masukkan legend. Sini kita bikin luas sama dengan A kali B N, jangan lupa titik komanya. Selanjutnya variabelnya yaitu X, Y titik 2 integer titik koma kita pilih begin C L R S C M. Selanjutnya masukkan white ln kutip itu program menghitung luas persegi panjang, kutip lagi, tutup kurung, titik koma, di bawahnya kita bikin white ln titik koma, white ln kutip memasukkan lebar sama dengan kutip tutup kurung titik koma wrap ln X. Di bawahnya untuk memasukkan panjang. Ln kutip masukkan panjang sama dengan kutip lagi tutup kurung titik koma wrap ln y titik koma bawahnya right ln titik koma. Selanjutnya bikin white ln buka kurung kutip
luas persegi panjang adalah sama dengan titik koma luas X, Y tutup kurung 2 kali dan titik koma. Selanjutnya lihat ln titik koma dan n. Ini sintaknya sudah sintak atau kodenya sudah kita buat atau kita ketik. Selanjutnya kita simpan, ambil file, save as, kita kasih nama UTS fungsi titik. Jangan lupa titik pasnya dibikin. Oke. Setelah kita simpan, namanya setelah keluar, selanjutnya kita compile kode atau sintak yang telah kita bikin ini. Compile. Maka di sini akan terlihat bahwa tidak ada sintak atau kode yang kita masukkan tadi yang error. Atau bisa dibilang ini berhasil. Selanjutnya kita akan melihat outputnya dari sintak ini, yaitu dengan cara di run. Kita run, maka akan keluar hasil seperti ini, dan kita akan memasukkan lebarnya 4, panjangnya 6, maka akan dapat kita ketahui luas persegi panjangnya adalah 24. Maka inilah hasil yang kita peroleh dari membuat sintak pada bahasa pemrograman Turbo Pascal. Mungkin hanya itu pada bahasa pemrograman Turbo Pascal. Sekian dan terima kasih. Sekian video pembahasan tentang function serta 4 contoh program function menggunakan bahasa pemrograman C++, Java NetBeans, JavaScript, dan Turbo Pascal. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.